هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul Azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala rahmat, nikmat, kesehatan, kekuatan, keselamatan dan kebenaran Allah untuk kita semua. Perputaran dan stabilitas darah dari kuku ini, dari ujung kaki sampai kepala mengalir dengan bagus, tiada tersumbat jantung kita darah di kuku ini, sehingga kita merasakan manis dan bahagia. Kalau salah satu jalur pita darah di tubuh ini tersumbat, penyakit murah dan damai manusia kita. Makanya yang akan merasakan sehat lahir batin adalah orang yang secara keseluruhan dia kata. Karena disuruh oleh Allah, dia kerjakan baik perintah wajib ataupun perintah sunnah, maka akan terasa badan sehat lahir batin. Semoga saja amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak saudara Allah, jamaah yang mulai salat tarawih hadir Allah Subhanahu wa taala. Datangnya bulan Ramadan itu turun perintah Allah. Surat Al-Baqarah 183 itu di akhir-akhir bulan Sya'ban. Sehingga Sya'ban syahrul Muhammad Rasulullah. Bulan Sya'ban bulan Muhammad. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dari Allah. Kemudian pertama adalah turunnya perintah Allah, surat Al-Ahzab ayat 64. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat kepada Muhammad, malaikat bersalawat kepada Muhammad. Waktu Allah bersalawat kepada Muhammad, Allah mengizinkan Nabi Muhammad Yesidul Muntaha di 27 Rajab. Malaikat Jibril tidak sampai langit ke-7. Malaikat bersalawat kepada Muhammad, malaikat mengakui kelebihan Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Hai Muhammad, kalau aku paksakan untuk berhadapan dengan Allah di Sidratul Muntaha, aku akan hancur. Aku diciptakan Allah dari nur, kamu dari tanah, tapi aku akan hancur. Kedua, malaikat mengakui keunggulan dan kelebihan Nabi Muhammad. Yang kita manusia, ya, Nabi Muhammad diciptakan dari tanah, punya hawa nafsu, punya selera, baik, mati, pakai, kalik. Tapi malaikat tidak. Makanya disitulah malaikat bersalawat mengakui kelebihan. Tentunya orang beriman bersalawat kepada Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, turun perintah Allah, surat Al-Baqarah juz 2, ya, yang berbunyi ayat 144, qad ara taqalluba wajhika fis sama' falamma yadaka berkata wa wajhaka syarrul fil haram. Maka kita berubah dari
Aqsa Palestina sekarang selama 17 bulan 3 hari kiblat orang Islam di Masjid Aqsa. Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah, ya, dapat keistimewaan, maka dia berharap malam-malam Nabi Muhammad berharap kepada Allah, ya Allah, turunkan perintah Allah, balikkan wajahku dan kiblat umatku ke Masjidil Haram. Cuma tanya kita berkiblat di Masjidil Haram. Saya kata dulu sholat Nabi Isa berkat saya imam dengan kiblat Ka'bah. Paduan tolong itu ditanya oleh malaikat. Mungkar lagi dengan tanah. Ma kiblat ka. Kemudian yang peristiwa ketiga adalah turunnya perintah Allah. Surat Al-Baqarah 143 itu di penghujung akhir-akhir bulan Sya'ban. Itu makanya habis Sya'ban masuk Ramadan. Maka kita puasa di bulan Ramadan. Jadi 3 bulan yang berturut-turut itu Allahumma barik lana fi Rajab dan 27 Rajab. Wah, Sya'ban, bulan Sya'ban sudah masuk Ramadan. Sampaikan di bulan Ramadan. Kita sudah berada di bulan Ramadan. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini kita rasakan manisnya beribadah. Kenapa? Asyadatul amal, apa lipat gandakan pahala-pahala wajib, apalagi yang sunat dilipat gandakan. Makanya kita merasakan manisnya beribadah di bulan Ramadan. Masjid ramai, pengurus bersemangat untuk membuat mendesain, apalagi yang harus kita beruntung cantiknya masjid rumah Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Salasatun asya' asyuri bihalawatil ibadati fi syahri Ramadan." 3 orang atau 3 tanda orang yang merasakan manisnya beribadah di bulan Ramadan. Kata Ibnu Mas'ud, 3 tanda orang yang merasakan manisnya beribadah, senangnya beribadah, puasa, sholat Nabi, sholat sunat, satu masjid, mu'akkad, gairu mu'akkad, atau sholat sunat mutlak, sholat sunat duha, ya, semuanya merasakan manisnya beribadah. Allah lipat gandakan pahala, tetapi jauh daripada itu hati waksana saja. Dengan penuh keikhlasan kita berdoa kepada Allah, amal ibadah kita diterima dan pahala dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang merasakan manisnya beribadah itu, apalagi di bulan Ramadan, adalah qira'atu wa sama'u lin-nasi yaqra'ul Qur'an. Kita mendengar, ya, kita baca. Kalau pandai tak tahu membaca, wadahnya orang baca Quran. Itu manisnya beribadah. Tidak pandai ngaji lain, ya wala gaya ustaz. Nah, baca awak dengar. Daya dan detai undang dena, taina kami dapat pun. Agak jadi. Bahwa biyan sabda teyan biyan dan dena biyan kami dapat pun. Nah, dia dari itu bini lah bu. Tak ada lagi. Orang dulu tu banyak mandi. Apa orang nak modern ni kok? Kita dengar, kita baca, orang baca manis kita beribadah. Ketika manis beribadah sana orang mandana, tilka nurul wajahin. Itulah umat Muhammad yang wajahnya bercahaya karena sinar lampu nama. Dia sadar pada nama lagi. Dapat pada lagi. Biar duit ada bukan biar duit itu. Aplikasi Al-Quran. Padahal tetap merasakan manisnya beribadah. 1 huruf 10 kebaikan, para banyak huruf yang dibaca, huruf jaya. Apalagi nanti dalam pasal Ramadan anak-anak kita
Ada tutorial tentang baca Al-Quran. Ini di luar ibadah mampu ini, ibadah wajib. Yang kedua, yang merasakan manisnya beribadah selama bulan Ramadan kata Ibnu Mas'ud, al-julusu 'alal wahidil ulum. Orang yang duduk di majelis ilmu, datang ke masjid, membuat halaqah tersendiri, ya, menghadiri majelis-majelis taklim, menghadiri pengajian-pengajian, setidak-tidaknya 3 yang diperdapat, baik majelis taklim, baik menghadiri pengajian, Ustaz Kodam datang di Masjid Raya Sumbar, setidak-tidaknya ada 3 yang diperdapat bagi orang yang berangkat. Yang pertama, az-ziyadatul amal, bertambah amal ibadah kita. Malangkah berpiawa hati berpiawa waktu sebelum kami Raya Sumbar, bertambah amal ibadah kita. Pitih ukuran Bapak Ibu, berapa betul dari Betaruang ke Raya balik ke balik, pitih kurang, tapi bertambah amal ibadah kita. Yang kedua, Abdullah Ukhuwatul Islamiyah, bertemu kita dengan sanak saudara kita, berbeda suku, berbeda daerah, berbeda kelurahan, berbeda kabupaten kota, bertemu dalam satu majelis, nampak ukhuwah Islamiyah kita. Yang ketiga, rihlatul ruhiyah, kita akan merasakan melihat fenomena alam. Dia sebut dengan rihlah, jalan-jalan. Kami yang berbaik ini, majelis taklim, awaknya jalan ke Masjid Raya Terapuang di Painan. Nanti mencari kebesaran Allah. Yang pernah rekaman kesehatan Mama Dede Jakarta, melihat keindahan alam di angkasa dengan pesawat. Artinya apa? Bertambah takaruf kita kepada Allah. Kenapa kita menghadiri majelis pengetahuan ilmu pengetahuan? Jadi datang kita ke masjid Bapak dan Ibu, begolah masyarakat tentang masyarakat, ya, itu sudah dicatat satu amal kebaikan langkah kaki di gugutan satu kita telah berdoa. Di mana di mana kata itu maksud? Di syahri Ramadan, dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Beda dengan bulan-bulan yang lain atau bulan cair. Yang ketiga, orang yang merasakan manisnya beribadah selama di bulan Ramadan kata Ibnu Mas'ud adalah al-utulu alal waqtil wahdahu ma'allah. Carilah waktu bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Cari waktu-waktu kita sendiri berhadapan dengan Allah. Apa waktu kita bersendiri? Laksanakan ibadah sunat. Awak salat sunat. Apakah salat sunat rawatib? Mau masuk masjid tadi? Dah. Masuk di pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak awak. Jangan selalu Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu masuk ke masjid ke hari. Para pihak hari atau Jumat ya Bapak. Hingga di bawah pintu itu tak langsung semua nyelonong baca doa dulu. Kalau ada orang bermawat tak baca salam cuma nyelonong salam itu ada kurang di kedua bu. Apa tak bisa kurang? Ke rumah Allah, masuk ke rumah Allah itu kalau tak amal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dilakatkan kibat bu. Nak nyelonong salam adalah hukuman. Tapi itu ada aturan tanpa praktik. Masuk katakan dulu, agak apa sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dijawab oleh malaikat Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika wa maghfiratik. Itu doa. Ini ada jatuh Rasul. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Rahmat sehat, rahmat kuat, rahmat pindi, rahmat kepel, rahmat kuning. Semua ada Pak. Enak. Sehat ada. Minta rahmat dan berkahmu. Masuk ada. Dapat gaji, keluar gaji, tapi rasa berkah. Karena Allah minta kepada Allah saja berkahnya. Nah, masuk adalah orang yang menazar. Sholat sunat saya seperti sengaja aku sholat sunat saya seperti 2 rakaat karena Allah. Yuk,
Selesai Ramadan, sengaja aku sholat sunat rawatib sebelum sembahyang Isya 2 rakaat dan Allah. Ada boleh masuk siang kan? Kau tak ramai. Tak tahu gini kau orang lagi. Ada sosial tu, atau seminar. Sengaja deh sholat sunat rawatib sebelum sembahyang Isya 2 rakaat dan Allah. Lalu, jadi setelah itu, ada lagi setelah itu. Jadi cari waktu tersendiri bodoh. Itu dia sholat sunat, tahajud. Bapak ibu rata-rata ini ibu bangunnya jam 4 ya bu. Jam 4 bangun. Kalau ada yang setengah 4, nah setengah 4 pemanggi anak ibu terserah. Hari dia awak sholat sunat tahajud dulu. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah. Surat pendek boleh Allah nak sampai besok. Boleh. Anak tu saja Ustaz. Allah nak wawakkan. Boleh. Jadi masih banyak peluang untuk beribadah menyendiri kepada Allah. Minta kepada Allah. Udhuni astajib lakum. Engkau berdoa aku kabulkan kata Allah. Nah, jadi awak merasakan manisnya beribadah di bulan Ramadan. Kesimpulannya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, 3 tanda orang yang merasakan manisnya beribadah di bulan Ramadan. 1, orang yang membaca dan mendengar orang lain baca Quran. Ya, orang yang membaca atau mendengar orang lain baca Quran. Yang kedua, orang yang sekutu atau mendatangi majelis ilmu. Boleh pengajian di taman tari atau ada pengajian setelah sholat subuh atau di luar itu namanya majelis taklim. Itu merasakan manis gitu. Awak ladai, nah aku ladai itu bertemangan tuh. Ya, awak ladai taklim itu baru saja ilai. Sudah tahu berapa sedikit. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita cari waktu tersendiri, menyendiri. Nah, kalau dulu namanya orang suluk, bersuluk lah. Nah, bahasa tradisionalnya batapa. Cari waktu tersendiri. Awak sholat tahajud sholat, minta kepada Allah. Akan merasakan manisnya beribadah. Apalagi di bulan Ramadan. Semoga Allah melindungi dan memberkahi kita semua. Bagi bapak dan ibu yang ini target pertama, niatnya tetap malam. Yang lebih utama niatnya malam bapak ibu. Dan ya malam. Katakanlah sudah cukup di rumah niat. Ya. Nawaitu shaum ghadin an adain. Ya. Bisa di Ramadan. Ya. Bahasa saja sengaja aku atau aku berniat puasa sebulan penuh di bulan Ramadan tahun ini 2020 baru atas kita nama lah baik. Tidak ada doa lain baru. Jika Allah niatkan sengaja aku puasa esok hari besok saja hari Selasa besok saja. Jadi Selasa ya Selasa saja. Kalau gue niat batal. Nah, bapak jawab cici itu malam bakal lalu itu. Ya Allah, aku berniat ya Allah. Ya, sengaja aku puasa di bulan Ramadan sebulan penuh di bulan Ramadan tahun 2020 baru aku suka doakan. Allah Hadim Al-Hadim. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan takwa semangat Islam untuk beribadah dan kita tak sakit